Halo Sobat Verbum Veritatis dimanapun Anda berada saat ini, saya menyapa Anda di akhir pekan ini dengan harapan dan doa kiranya Anda diberkati, dilindungi dan senantiasa ada dalam naungan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya topik yang sangat besar karena datanya mencakup seluruh Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, topik mengenai Mesias. Dan karena itu saya akan membahas salah satu aspek spesifik saja di dalam topik yang sangat besar itu, yaitu aspek mengenai Mesias yang menderita. Misalnya kalau Anda membaca Markus pasal 10 ayat 45, Yesus menyatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Nah, itu potret tentang Mesias yang menderita, dan penderitaan Mesias itu mendatangkan keselamatan, penebusan dosa bagi umat Tuhan. Nah, para pakar pada umumnya secara tepat mengidentifikasi latar belakang dari perkataan Yesus itu di dalam Yesaya pasal 52-53 yang bicara tentang the suffering servant, hamba Tuhan yang menderita. Maka pertanyaannya adalah, apakah potret mengenai Mesias yang ilahi dan yang menderita dan penderitaannya mendatangkan penebusan, pengampunan dosa bagi umatnya? Apakah potret mesianik yang demikian juga telah ada di dalam Yudaisme kuno sebelumnya, atau sebenarnya gagasan itu merupakan invensi, temuan baru oleh para penulis Perjanjian Baru? Nah, saya akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya sudah membahas tentang naskah 4Q246 di dalam Dead Sea Scrolls yang menyebut Mesias sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan bahwa kerajaannya akan menjadi besar, great, dan dia akan memerintah di dalam sebuah kerajaan yang kekal. Nah, itu potret Mesias yang ilahi. Itu tidak mungkin potret Mesias yang semata-mata manusia, karena tidak ada manusia yang bisa memerintah di dalam sebuah kerajaan yang kekal. Juga saya sudah membahas tentang naskah 4Q521 yang menyatakan bahwa langit dan bumi akan taat kepada Mesiasnya. Nah, naskah itu merupakan alusi kepada Mazmur 146 di mana dikatakan di situ bahwa Yahweh lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena itu naskah 4Q521 mengasosiasikan atribut-atribut dan pekerjaan Yahweh kepada Mesias. Itu potret mengenai Mesias yang ilahi di dalam Dead Sea Scrolls, dan itu sebelum Yesus, sebelum Paulus, sebelum Perjanjian Baru ditulis. Sekali lagi, apakah di dalam Dead Sea Scrolls terdapat juga potret Mesias yang menderita dan penderitaannya itu mendatangkan penebusan dosa bagi umat Tuhan? Nah, saya akan menjawab pertanyaan itu secara positif, tapi saya ingatkan bahwa kadang-kadang orang salah paham berpikir bahwa potret Mesias di dalam Yudaisme kuno itu semata-mata bersifat militeristik dan politis. Memang potret itu sangat dominan, karena ingat pada abad pertama orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh Romawi, maka mereka menghubungkan janji mengenai Mesias di dalam PL dengan kekalahan Romawi. Jadi kalau Mesias datang, maka Mesias akan memimpin perang, menggalang pasukan kekuatan militer, lalu menumbangkan kekuatan Romawi. Itu adalah pengharapan yang umumnya ada di dalam diri orang-orang Yahudi mengenai Mesias pada abad pertama. Tetapi itu bukan potret satu-satunya mengenai Mesias di dalam Yudaisme kuno. Dan karena itu saya mengajak kita untuk memperhatikan sebuah himne yang ditulis secara puitis, dan himne itu merupakan refleksi terhadap Yesaya pasal 53 mengenai hamba Tuhan yang menderita. Himne itu terdapat dalam setidaknya 3 naskah di dalam Dead Sea Scrolls. Nah, sebelum kita memperhatikan naskah-naskah itu, saya mengajak kita terlebih dahulu membaca beberapa ayat dari Yesaya pasal
53 mengenai The Suffering Servant. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk dombanya yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Yesaya pasal 53 direfleksikan di dalam sebuah himne yang muncul dalam 3 naskah yang terpisah. Isinya overlap, tumpang tindih satu sama lain. Naskah yang pertama adalah 4Q 491 fragmen 11. Kemuliaanku tiada bandingnya dan selain aku tidak ada yang dimuliakan. Siapa yang terhina seperti aku? Tapi siapa yang seperti aku di dalam kemuliaanku? Adakah yang menyamai aku? Tidak ada. Intonasi serupa juga terdapat di dalam naskah 4Q 471b. Dan siapakah yang seperti aku ditinggalkan oleh manusia? Bandingkan Yesaya 53 ayat 3. Dan adakah yang menyerupai aku? Siapakah yang seperti aku di antara para Allah? Nah, kata para Allah di situ diterjemahkan dari kata Elim, yang bisa juga diterjemahkan dengan para malaikat. Tapi pertanyaan retoris yang ada di dalam teks itu merupakan alusi kepada Keluaran 15 ayat 11, di mana dinyatakan siapakah yang seperti Yahweh di antara para ilah. Jadi saudara perhatikan di dalam 2 naskah itu, figur yang misterius ini, sosok ini bicara dengan kata ganti orang pertama tunggal, dan dia menyatakan dia memiliki kemuliaan yang tidak terbandingkan. Tidak ada yang memiliki kemuliaan seperti yang dia miliki. Itu pasti bicara tentang sosok ilahi, karena siapa yang memiliki kemuliaan yang tidak terbandingkan. Tapi pada saat yang sama sosok misterius ini juga menyebut dirinya mengalami kehinaan yang tidak terbandingkan juga. Jadi pada saat yang sama dia memiliki kemuliaan yang tidak terbandingkan, tapi pada saat yang sama juga dia mengalami kehinaan yang juga tidak terbandingkan. Nah, itu sosok mengenai hamba Tuhan yang menderita di dalam kedua naskah tersebut. Tetapi bukan hanya itu, di dalam sebuah naskah yang lain 4Q 427 intonasi itu dikemukakan juga dalam bentuk puisi, dan di dalam naskah itu penulisnya mengajak umat Tuhan untuk bersukacita. Bernyanyilah bagi Raja kemuliaan, bersukacitalah di dalam umat Allah, deringkanlah sukacita di dalam tenda-tenda keselamatan. Nah, kenapa dia mengajak mereka untuk bersukacita secara demikian? Karena kejahatan berakhir dan penindasan berhenti, dan para penindas berakhir dengan nista. Pengkhianatan berakhir dan tidak ada lagi kejahatan, terang muncul dan sukacita dicurahkan, duka cita menghilang dan keluhan lenyap. Jadi naskah 4Q 427 menggambarkan tentang efek dampak restorasi redemptif, penebusan yang ditimbulkan melalui penderitaan sosok misterius yang digambarkan di dalam himne tersebut. Sosok yang ilahi tapi juga sosok yang mengalami kehinaan yang tidak terbandingkan. Nah, tentu saja sejumlah pakar masih memperdebatkan tentang siapa sebenarnya yang persis dirujuk oleh sosok misterius di dalam himne itu. Tapi yang jelas di dalam naskah 4Q 491
Di situ terdapat ajakan bagi umat Tuhan untuk bersukacita karena Tuhan telah menegakkan tanduk Mesiasnya, dan bahwa Tuhan akan membuat Mesiasnya perkasa. Itu di dalam naskah 4Q 491. Jadi jelas bahwa himne itu bicara tentang sosok mesianik. Nah, entah siapa sosok mesianik itu memang kita tidak jelas. Ada banyak usulan tentang itu. Tapi yang pasti himne teologis itu bicara tentang sosok mesianik yang melalui penderitaannya akan mendatangkan penebusan bagi umat Tuhan. Kejahatan ditiadakan, penderitaan ditiadakan, air mata ditiadakan, keluhan ditiadakan, terang muncul dan kegelapan menjadi sirna. Itu di dalam Dead Sea Scrolls. Jadi di dalam Dead Sea Scrolls terdapat potret mesianik yang memiliki atribut-atribut ilahi, tapi pada saat yang sama juga mengalami penderitaan, dan penderitaannya itu mendatangkan restorasi penebusan bagi umat Tuhan. Nah, sekali lagi gagasan mengenai Mesias yang ilahi itu bukan gagasan baru di dalam Perjanjian Baru, juga bukan gagasan baru di dalam Dead Sea Scrolls. Itu sudah terdapat di dalam Perjanjian Lama. Misalnya di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 atau ayat 6, anak yang akan lahir itu sebagai Mesias itu disebut sebagai Allah yang perkasa. Juga di dalam Yeremia pasal 23 ayat 6, ketika Yeremia bicara tentang sosok pembebas bagi Yehuda di masa depan, dia menyebut sosok pembebas itu sebagai Tuhan keadilan kita. Jadi gagasan mengenai Mesias yang ilahi itu bukan gagasan yang baru muncul pada abad pertama. Itu sudah muncul di dalam Perjanjian Lama, dan kita juga melihat jejak-jejak refleksifnya di dalam Dead Sea Scrolls.